شرب يزيد الإسلام بلا رجل شرب محمد بن عبد الغزالي بلا رجل شرب بن عبد الكريم الصمد المداني بلا رجل شرب الأرشد بن عبد الله البكاري بلا رجل شرب زيني بن عبد الله بن الله الكريم يتبشر برحمة الله بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, hidayah serta inayah, riayah, taufik dan anugerahnya juga kita sampai saat ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat ini melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Sambungan minggu yang telah lewat sampai kepada ar-rabi'u yang keempat, asbabul sujud sahwi, penyebab sujud sahwi. Yang keempat adalah iqa'u rukni fi'liyin ma'a ihtimali ziyadah, menjatuhkan rukun fi'li beserta menanggung daripada bertambahnya rukun fi'li tersebut. Maksudnya penyebab yang keempat daripada seseorang disunatkan sujud sahwi adalah menjatuhkan satu rukun fi'li. Padahal boleh jadi ketika dia menjatuhkan itu bertambah rakaat sembahyang. Maksudnya ulun umpamanya menambahi rukun fi'li, tapi menambahi rukun fi'li contohnya menambahi rakaat atau menambahi ruku kedua kali dalam serakaat, tetapi ulun dalam sebuah keraguan menambah. Kenapa ulun menambah? Karena ulun menambah karena ragu-ragu, lalu ulun tambah. Ketika ulun menambah itu boleh jadi pas, boleh jadi bertambah rukunya karena ragu-ragu. Asa tagawi, asa kabel rukunya, ruku kurang.
ternyata kedua kalinya ruku. Nah itu disunatkan sujud sahwi. Nah di sini dicontohkan oleh pengarang kitab di sini, idza syaqqa hal raka'a amla, apabila seseorang ragu-ragu apakah dia ruku atau tidak. Nyaul dari sembahyang umpamanya asa ruku kah asa kada. Nah pernah diambil fayajibu alaihi ayyarka'a ihtiyatan. Karena kita ragu-ragu asa ruku asa kada, kita mesti mengambil, bahkan hukumnya wajib mengambil bahwa kita itu kada ruku. Jadi kita bawa ruku ulang. Fayajibu alaihi ayyarka'a ihtiyatan, maka wajib atasnya ruku. Wajib atasnya ruku. Kenapa mengambil api? Ulut tadi roti-roti alulah asa ruku asa kada. Untuk mengambil apiknya ruku ulut nyata tidak beda. Tapi masalah tak dua kali ruku itu kayaknya ditambah. Padahal ma'a ihtimali ziyadah, beserta memungkinkan kita dua kali ruku. Kenapa? Boleh jadi kita tadi kada ingat bahwa sudah ruku, tapi nengaran ragu-ragu boleh. Tapi ingat kada boleh ba'astilah. Arti ba'astilah itu besing aja. Aku tuh sudah ruku kan, ruku kurang dua kali jadinya itu batal sembahyang. Batal sembahyang. Itu ngarannya menambahi ba'as ruku. Padahal kan ada ragunya. Jelas sudah ruku. Itu tambahnya ruku sekali pulang, itu batal. Tapi bilangnya umpamanya ragu-ragu asa ruku asa kada, maka wajib inya merupakan sembahyang. Walaupun boleh jadinya tak dua kali rukunya, batal sembahyang. Tapi di akhir sembahyang sunat sujud sahwi. Nah itu juga wa kadzalika idza syaqqa hal sajada amna fayajibu alaihi an yasjuda ihtiyatan. Wa fi nihayati shalah yusannu lahu an yasjuda lisahwi. Maka itu juga asal ragu-ragu, aku sudah sujud kedua belum kah? Nah maka sujud diulang. Sujud pertama yakin sudah sekali deh, tapi masalahnya aku sudah kan kedua belum kah? Sujudnya. Oh ternyata, tapi ragu-ragu lah. Ternyata tak ketiga kali sujud, sunat sujud sahwi. Tapi dia dalam sebuah keraguan. Bedanya kada basing hajat. Bedanya seikung basing hajat bila menambahi batal. Nang seikung ini kada basing hajat. Karena ini dalam sebuah keraguan untuk mengambil sebuah kehati-hatian supaya jangan tertinggal sujud, supaya jangan tertinggal ruku, lalu ini sujud, lalu ini ruku. Nah, karena memungkinkan Tuhannya lebih kira rukunya, tapi dalam keraguan aja menambahi tadi, maka itu sunat sujud sahwi di akhir sembahyang. Terkadang bisa kalau kita terjadi gitu, namun di ruku jarang banget. Terkadang di sujud itu, aku sujudnya sedua kali, hanya sekali ya. Nah terbalik lagi, biar kita 3 rakaat, 3 kali sujud ke bawah, asal dalam sebuah keraguan untuk mengambil api. Namun kita mengambil, aku udah ada, yang sujud lagi deh, timbul sampai sekali ini sujudnya, ketinggalan. Sedangkan dia wajib mengambil sebuah keputusan, wajib inya ruku ulang nambahi dirinya ragu-ragu. Wajib bukan dalam artian sunat, wajib menambahi rukunya untuk mengambil sebuah kehati-hatian. Kemudian masuk kepada masa ilubi sujud sahwi. Ada beberapa masalah
di dalam sujud sahwi. Contoh, asyakku fi adadi rakaat. Seseorang ragu-ragu di dalam bilangan rakaat. Idza syakka fi adadi rakaat akhadha biyaqinihi wa huwa al-aqal wujuban. Terus dulu kaidah berdasarkan. Fa idza syakka fi salatir rubaiyah hal shalla arba'an am salasan fa ya'khudhu biyaqinihi wa huwa salatu raka'atin wa yaqti bi rak'atin wa yasjudu lisahwi illa idza khalafahul ma'mumuna wa balagu adadat tawattur wa ya'khudhu bi qawlihim wa adami fi'lihim inda ibni hadar khilafah ar-rabi. Ragu-ragu di dalam bilangan rakaat memang telah lewat, kita sudah jelaskan. Bila kita ragu-ragu bilangan rakaat, wajib kita mengambil sebuah keyakinan rakaat antara 3 atau 4. Berarti nang sebuah yakin nyata jelas 3, nang diragukan tu 4. Tagawi kadanya tu 4, nang 3 tu jelas tagawi. Nah berarti ambil 3. Bila mengambil 3 rakaat, tambah 1 rakaat lagi, tambah 1 rakaat. Itu sikap ketika kita ragu-ragu dalam rakaat. Kaina wa yasjudu lisan di akhir sembahyang sujud sahwi. Di akhir sembahyang sujud sahwi. Itu kalau ragu-ragu dalam bilangan rakaat. Adapun lautara asyakku fi adadi rakaat, jikalau mendatang keraguannya pada bilangan rakaat, summa zala syak, timbul hilang keraguannya. Asa ragu-ragu dari asa 3, asa 4, ambil yang 3, naik terus rakaat tadi, wa ya'ti bi raka'atin, naik serakaat. Ketika naik sudah serakaat, zala syak, hilang keraguannya. Arti hilang keraguannya itu hampir ragu-ragu sudah. Yakin, aku tadi udah serapat sudah, mau naik indah. Famal hukmu, maka apa hukumnya sudah naik ini? Sudah naik serakaat, hanya ingat, aku di salah 4 rakaat sudah, padahal ini kenapa aku naik ulang serakaat ini? Ingatlah, ingat separuh baca Fatihah, ingat. Wa hal yasjudu lisahwi, apakah baginya sujud sahwi atau tidak? Kan nang maulah sujud sahwi itu ragu-ragu. Sekarang hilang ragu-ragunya, apakah masih sunat sujud sahwi? Nah, di sini ada sebuah rincian. Ada rincian. 1. Taratan yatra'u syak wa yazulu qabla salam pada zuhur. Terkadang mendatang ragu-ragu dan hilangnya ragu-ragu itu sebelum salam, pananzuru, maka kita tunggu. 1. Ijazah syak ba'dal ityan bima yuhtamalu annahu zaidun wa yasjudu lisahwi. Apabila datang sebuah keraguan setelah mendatangkan 1 rakaat, datang hilang keraguan nih, datang keyakinan, tapi sudah tertambahi 1 rakaat. Bahkan dengan apa yang ditanggungkan bahwasanya ingin menambahi rakaat timbul nih, yasjudu lisahwi, maka sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Kalau sudah habis baca Fatihah, ruku sudah, nah 5 rakaat ini ruku sudah, terus saja Bapak. Sekarang ketika syakka fi adadi rakaat, sembahyangnya sembahyang 4 rakaat. Ketika orang ragu-ragu di dalam bilangan rakaat, sembahyangnya sembahyang 4 rakaat, wazada raka'atan, ingin menambahi 1 rakaat. Summa tabayyana lahu annahu al-khamisah. Ternyata ia yakin bahwa ini tak 5 rakaat sudah.
bahaya kembali 5 rakaat. Yakin datang sudah. Tapi ingat ketika itu ingatnya, sadarnya, hilang keraguannya di tasyahudil akhir, di dalam tasyahud akhir sudah. Anak salam sudah ingat bahwa itu serta kali 5 rakaat timbulnya ininya. Fahuna yasjudu lisahwi, ketika itu sunat sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Enak aja, maka hilang keraguannya. Bukan masalah hilang keraguannya lagi. Parak sudah habis rakaatnya. Parak salam sudah. Tambahi tidak? Tambahi rakaat. Walaupun dia sadar. Wa ijazah nasya qabla al-ityan bima yu'tamalu annahu zaid fala yasjudu lisahwi. Amuninya tuh hilang ragu-ragunya, tapi sebelum mendatangkan rakaat tadi, maka baginya ada usaha sujud sahwi. Amun kayak ini bang, ulun tadi ragu-ragu antara 3-4 naik ulun. Setelah naik, ulun separuh dari Fatihah. Ingat, aku tadi diserang 4 rakaat, berarti yang berdiri ini 5 rakaat. Wajib alaihi, wajib atasnya turun. Nah turun dulu. Kalau sudah separuh Fatihah, apalagi baru separuh Fatihah, wajib berturunnya. Tapi bila sudah habis Fatihah, bacanya ingat, sudah dalam keadaan rukuk, tetap usahakan berdiri lagi. Sujud sahwi kan, tetap sujud sahwi walaupun hilang sebuah keraguan. Nah di sini dijelaskan sini, syaqqa fi adadi rakaat salatin ruba'iyatin wa huwa fi raka'ati salisah. Hal hiya raka'atu salisah am rabi'ah summa zala syaqq qabla al-iyani bi raka'ati rabi'ah wa huna la yasjudu li sahwi li'anna syaqq zala qabla al-ityan bima yahtamilu ziyadah. Itu jelas saja sudah hanya terdiri aja naik maunya menambah rakaat, yakin di beban udah hilang keraguannya bahwa kita itu sudah berrakaat. Tapi menyata aja hilang keraguannya ternyata dasar 3 rakaat ini hanya menuju 4 rakaat. Artinya yakin deh, wah bujur aja dinah bujur, hilang keraguannya lo, hilang keraguannya. Artinya dasar bujur aku ini menuju hanya 4 rakaat, bukan 5 rakaat, hilang keraguannya. Tetap sunat sujud sahwi. Kan harus saja sembahyang tuh. Kenapa? Karena ragu-ragunya ini masalahnya kan ragu-ragunya itu syaknya. Ada ragu-ragu yakin dasar bujur 4 aku naiknya. Ada bujur ragu-ragu tadi hilang, datanglah yakin, aku dasar hanya 3 ini hanya menuju 4 kada menuju 5 rakaat jadi timbulnya. Nah itu tetap aja kita usahakan ada turun dada. Nang turun wajib berbulik ini ketika berdiri sadar, aku ini diserang 4 rakaat sudah. Diserang 4 rakaat, kali 3 rakaat ada 4 rakaat sudah, maka wajib turun. Kenapa? Karena bila yang mana rusakan dengan sudah keyakinan 4 rakaat, ditarusakan yang mana wajib rakaat, maka batal sembahyangnya. Disadarinya bahwa ini yakin sudah 4 rakaat, ditambahinya 1 rakaat, batal. Walaupun asalnya ragu, tapi sudah datang sebuah keyakinan bahwa ini sudah 4 rakaat.
Wa taratan yakra'u syaqu ba'da salam. Ada juga orang terkadang mendatang ragu-ragu sesudah salam. Sudah salam kok bilang, "Udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi." Aku tadi 3 rakaat, yang rakaat sembahyang. Mau Allah itulah. Udah salam. Kalau ya dulu itu kan memudahkan biar dia doa lagi sudah salam tuh. Biar tak 3 aja nggak jadi masalah. Asal ragu-ragu lah. Tapi bilangnya yakin 3 aja hanyar biasa. Tapi bilangnya ragu-ragu ya kan kalimatnya ragu-ragu karena syak. Awal yakin, bilangnya syak aja udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Aku ini 3 rakaat, kan rakaat ke seminggu deh. Balaya tuh, itu kan memudahkan biar dia harus dipikirkan lagi. Tapi bila yakin, udah salam, udah aja 3 rakaat. Ini sembahyang zuhur dia. Nah wajib tuh ulang sembahyang, wajib mau ulangnya. Tapi bilangnya pemisahnya antara salam awal ingat bahwa hanya 3 rakaat, kada usah mau ulangi, langsung naik serakaatnya, langsung Allahu Akbar. Kalau antara salam dengan ingat bahwa ini hanya 3 rakaat sembahyang, itu cukup langsung naik sampai rakaat. Li'anna zahira mudiyus shalah ada sihah. Karena zahirnya sudah berlalu sembahyang atas dalam keadaan sah. Pokoknya bila salam sudah ragu-ragu, asal dengan catatan jangan ragu-ragu dalam 2 hal. Itu kan ragu-ragu rakaat aja lah, ragu-ragu rakaat. Kalau ragu-ragu rakaat di sini kada mau mudharatakan, kecuali ragu-ragu di dalam 2 hal. Bukan 2 hal, ada 3 hal. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga bersuci atau taharah dalam badan suci. Nah amun ingat 3 ini nang ragu-ragu, fatalzamu i'adatus shalah min jadid, maka wajib akan dia mengulangi sembahyang dari mulai namanya biasa. Contoh, sudah yang salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Aku tadi berniat kan sembahyang zuhur kada. Dia ragu-ragu niat kalau lah, wajib dia biasa sembahyang, wajib. Apalagi umpamanya aku tidak ada berniat baginya ulangi sembahyang. Nang ragu-ragu aja tuh wajib mau ulangi, apalagi ingat. Aku tidak lebih kan ingat dia berniat dia bagiannya wajib sembahyang. Nang ragu-ragu aja wajib mau ulang, apalagi dia sudah berniat wajib mau ulangi sembahyang. 1. Atau takbiratul ihram, takbiratul ihram jarang kok ada ingat. Itu kalau sembahyang karena tahu aja takbiratul ihram kan Allahu Akbar tuh. Pada mungkin di awal sembahyang ada di takbiratul ihram. Tapi seandainya ragu-ragu, aku tiba takbiratul ihram kan wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Apa wajib mau ulangi sembahyang? Kalau ini ragu-ragu, atau nani nang mau awit taharah, atau ragu-ragu aku tadi suci kah kada. Suci di sini ada 2. Nah, ada suci daripada hadas, ada suci daripada najis. Tiang setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Di hati seluruh dulu. Apa ini suci? Seluruh dulu ini kan tadi. Aku disebut sembahyang. Apa disimpah pun ini suci kan tadi ini nunggu sembahyang nih. Nabi ulangi wajib sembahyang. Maksudnya saya mau turun pegang atau dia putar ketika sudah salam, aku tadi udah wudu ada salah sebelah ke sana. Kan bahwa itu tuh rancak kita asal wudu asal mati bila asal tuh udah wudu asal wudu sama tadi kan kayak itu ada wudu sama itu. Nah ragu-ragu pada sudah sembahyang untung udah salam, wajib ya, wajib mau ulangi sembahyangnya.
Amun nyata aku ini sampai iso ada wudhu bagiannya wajib diulangi. Itu ada ragu-ragu lagi, itu nyata yang dilakukan ada wudhu. Nah itu wajib mengulangi sembahyangnya. Nah amun rakaat aja diragukan. Bila sudah selesai salam, ada jadi masalah, ada wajib mengulangi, ada wajib mengulangi. Mengerti sebelah? Idza nasiya tasyahhud al-awwal fa hal yajuzu an yahuda ilaihi. Sekarang masuk di dalam hal yang ketiga, masalah sujud sahwi. Apabila seseorang lupa tasyahud awal, ada ingat tasyahud awal. Sekarang apakah boleh mengulangi kepadanya? Artinya kembali kepadanya. Ulun tadi ingat tasyahud awal, bolehlah ulun boleh. Wa in ada, seandainya ulun berbulik ulun nih, asal ada ingat kita naik dah, timbul ulun berbulik. Fa idza ada, apabila berbulik, hal yasjudu sahwi. Apakah sujud sahwi? Kalau kita berbulik ke belakang, dengar penyebab sujud sahwi itu kan ketinggalan tasyahud awal. Ya Allah, tinggalan tasyahud awal. Sekarang ulun ketinggalan, tapi berbulik mendapati tasyahud awal pula. Sunat sujud sahwi pula. Nah di sini akan dijawab sedikit. Idza nasiya tasyahud awal. Apabila orang ini lupa tasyahud awal, warta sobat rata sudah awak naik ke atas kaget berdiri. Wadzalika bi an kana lil qiyam aqraba minhu. Yang demikian tersebut dengan bahwasanya adalah bagi berdirinya lebih dekat daripada berduduk. Berdirinya lebih dekat daripada rukuk. Fala yajuzu lahu ruju'u ilaihi, maka kadar boleh baginya kembali kepadanya. Wa tabtulu salatul ijabah. Nah, ini hati-hati. Batal sembahyangnya apabila kembali, illa kecuali idza kana nasiyan aw jahilan bitahrim. Apabila adalah ia dalam keadaan lupa atau jahil dengan haramnya, maka ada batal. Untuk akan umpamanya nih tasyahud awal. Nah, pas sujud nih, naik ulun Allahu Akbar, terdiri dah. Ini liwat pada rukuk ngarannya batasannya. Bila sudah terdiri nih ulun nih, berbulik ulun turun nang tasyahud awal. Bila ulun nih turun dalam keadaan basing aja satu. Nang kedua, tahu bahwa kada boleh berbulik, tapi ulun tetap berbulik ke dalam tinggal tasyahud, maka batal sembahyang. Batal sembahyang. Tetapi bila ulun berbulik tasyahud awal nih, karena ulun kada ingat bahwa kada boleh berbulik, padahal udah boleh berbulik nih, ulun kada ingat berbulik ulun, dan ulun kada tahu bahwa itu hukumnya haram berbulik, kada tahu, jahil ulun kada tahu hukumnya, maka itu kada batal sembahyangnya. Kada batal sembahyangnya. Sekarang udah tahu. Masalahnya ada tapi kita tahu aku dia tahu batal sembahyang. Tapi ini tahu sudah tahu. Dengan kada tahu. Kada tahu bodoh. Tahu tapi nggak ada ingat. Nah, bila yang ada ingat lupa. Berbulik kada batal. Kada mungkin. Berbulik kada ingat loh, kada ingat loh, ada boleh berbulik kada batal sembahyang. Nang batal itu sadar. Nanti sadar itu masih aja tuh berbulik. Kemungkinan biasa kebanyakan berbulik itu kada ingat atau kada tahu berbulik. Nah kada batal. Banyak yang nggak ingat aja. Kada batal. Nah jadi masalah ini menjadi masalah imam berbulik, makmum ikut sadar. Ada nih dulu sadar imam makmum ini sadar bahwa kada boleh berbulik. Apakah makmum itu ikut? Kada boleh. Dia boleh umpat.
wajib bagi makmum batinnya. Bila makmum ini sadar bahwa kada boleh berbulik, makmum tahu sadar dan tahu bahwa kada boleh berbulik. Imam berbulik ini karena lupa. Imam berbulik kan kada tahu hukumnya. Batal imam. Batal. Kada Batal. Kada. Makmum bila sadar nih tahu bahwa kada boleh, tempat imam batal lah. Batal. Makmum membatal. Jadi hati-hati. Cukup bertinggal aja. Nah sekarang di sini. Wa amma nisbati li sujudi sahwi. Adapun sandaran bagi sujud sahwi, fa in ada wa huwa lil qiyam aqrabu minhu lil julus. Jikalau inya kembali sedangkan dia dalam keadaan berdiri, lebih dekat untuknya bagi duduk. Tapi aqrabu minhu lil julus fa yasjudu li sahwi. Wa amma in ada wa huwa lil julus aqrabu minhu al qiyam aw sawa'un fala yasjudu. Ini mungkin ingat maunya ternaik Allah, tapi ternaiknya hanya di sini, kayak ini naiknya. Artinya apa? Lebih dekat kepada duduk daripada berdiri. Kalau lah mau berdiri jauh lagi, mau duduk para kalau kembali ulang berduduk, nah berduduk biasa. Kesal awal. Asalnya harus tinggal deh sujud sahwi lalu usah sujud sahwi. Tetapi amun inya ulun umpamanya berdirinya sudah sampai kepada batasan ruku, tapi kada tegak belum. Umpamanya Allah. Nah, tapi ini dah sedikit aja lagi tadi diam. Artinya lebih mendekati kepada berdiri, lebih dekat daripada berduduk. Tapi ulun kembali, berbulik ulun Allahu Akbar. Tapi jangan bertakbir lah, 2 kali takbir kena. Turun aja. Sekarang sujud sahwi lah. Sunat sujud sahwi. Bedanya taparak kamu menuju berdiri sudah ibaratnya tuh kada ingatnya tak banyak sudah. Maka sunat sujud sahwi. Tapi bilangnya hanya tak angkat berbulik, sujud sahwi. Maka kenapa maka berbulik sudah kita soal awal ya tetap nih. Katanya sudah ke dalam keadaan lupa, tak angkatnya lebih banyak untuk menuju berdiri itu lebih dekat sudah. Tapi nya berbulik boleh sunat. Tapi tetap sunat sujud sahwi. Nah kada boleh itu sudah ke atas. Ini sudah ke atas angka ini nah sudah ke atas angka ini. Nanti kada boleh lagi berbulik. Bila ini sampai batasan rukuk ini masih berbulik kawan. Nah duduk tapi tetap sunat sujud sahwi. Kalau imam ini batasan rukuk berbulik, nah sujud sahwi. Wa ija intasabal imam wa taraka tasyahhud al-awwal fa yajibu 'alal ma'mum ay yutabi'ahu wa yatruku tasyahhud al-awwal. Nah ini sikap makmum lah. Jadi apabila tegak sudah imam nih meninggalkan tasyahud, wa taraka tasyahhud al-awwal, meninggalkan tasyahud awal, fa yajibu 'alal ma'mum ay yutabi'ahu wa yatruku tasyahhud al-awwal. Wajib atas makmum mengumpati imam meninggalkan tasyahud awal. Ulun pokoknya jadi imam tasyahud awal ingat berdiri ulun. Makmum ingat harusnya tasyahud awal. Nah sikap makmum umpati berdiri hukumnya wajib. Malahan bila pian bertinggal bisa membatalkan sembahyang. Bisa membatalkan sembahyang. Kenapa? Karena satu hukum tasyahud awal dan hukumnya sunat.
mau pati imam apa punya? Wajib. Sekarang mana yang dipilih bertinggal tasawuf awal kan naik kan? Secara hukum wajib lebih di atas daripada hukum sunnah. Nah pati imam aja biar dia ada batas awal, dia aja ada batas awal. Bahkan bila dia bertinggal, berarti sudah menyalahi imannya. Mukhalafatul imam, menyalahi imam. Kecuali imam parah, bisa. Namun imam berbulik tadi bang, ada usaha berbulik. Cukup ayat nazirahu menunggu imam aja. Bila imam tuh berbulik, nak ingat deh, berbulik kita sadar ada usaha umpat biar imam. Nah di sini ada dua, bisa menunggui, bisa mufarakah, bisa mufarakah. Nah sekarang mana sikapnya ini? Menunggui imam kah? Menunggui naik kena juga boleh tadi atau mufarakah kah? Di sini yang paling utama adalah mufarakah itu lebih aman, lebih utama biar gak bisa imam. Kenapa? Kita kada tahu imam ini lupa kah? Silahkan boleh. Ada tahu. Tapi memang pak kebanyakannya tahajud imam nih kada tentang tadi atas awal lalu bulik langsung tahajud dalam keadaan lupa umpamanya atau dalam keadaan tidak tahu bahwa ada bulik saya masih sebaiknya. Masalahnya makmum ini kada tahu. Nah jadi dua sikap, boleh menunggu imam sampai imam naik atau mufarakah. Antara dua sikap ini yang paling afdal adalah pisahin imam. Imam ini sudah ada tahuan dah. Artinya apa? Ada ilmu. Ada ilmu. Ada ilmu. Habis masalah tasyahud. Masuk nang keempat hukum tarkil kunut. Hukum meninggalkan kunut. Karena kurang lebih aja sebenarnya kunut lawan tasyahud itu kan sama hukumnya. Sama hukum daripada sunat abad. Tapi walaupun ada sedikit kena perbedaan. Wa ka hukmi tarkit tasyahudil awal. Hukumnya itu sama dengan tasyahud awal. Nah, falau nasiyal kunuta wa ada ilahi ba'da wajhi jabhati fil ardi wa baqiyati a'da'i sujudihi batalat salat. Seandainya seseorang lupa akan kunut, kemudian kembali kepadanya, tapi sudah berandak dahi ke lantai, boleh berdiri enak kunut. Sudah sujud, sudah berdiri, batalat salat. Salah sembahyang. Harusnya berbulik lagi. Nah tapi alasannya ini bila yang dua macam dari ini jadi kada batal ulang. Illa idza kana nasyan au jahilan, kada akan batal juga boleh tadi. Kalau ini dalam keadaan lupa. Kalau dalam keadaan kada tahu, ini bila kada tahu ini timbul ada hukum lain. Bila dalam keadaan kada ingat mana punya ada badan pada ada bolehnya, nah kada batal ulang. Tapi bilanya sadar tahu aja batal sembahyangnya boleh. Wa yusannu lahu sujudu sahwi idza balaga haddar ruku' wa illa fala. Disunatkan baginya sujud sahwi apabila sampai kepada batasan ruku'. Jikalau kada maka kada sujud sahwi. Betul. Nirullah sami Allahu liman hamidah. Harusnya kalau ya belum Allah. Nah masuk kepada batasan rukuk dah. Tapi boleh lah. Sebenarnya boleh boleh. Tapi tetap sunat sujud sahwi kalau bertunduknya sudah sampai kepada batasan rukuk. Nah kayak ini dah. Boleh dulu dah. Allahumma hdini biman hadai. Nah sunat sujud sahwi. Jikalau umpamanya kayak ini aja umpamanya sami Allah liman hamidah. Allah, nah jadinya sedikit beberapa cara dia pulangnya ada usaha sujud sahwi, Bila liwat sudah batasan ruku, hanya para sujud sudah, atau harus berbulik lagi. Bila basing aja berbulik gitu. Kemudian hukum sujud sahwi bagi makmum. Nah, disikap makmum pula.
siapa makmum seandainya imam sujud sahwi? Yajibu 'alal makmum ayyutabi'a imamahu fi sujudi sahwi. Wajib atas makmum mengumpati imamnya di dalam sujud sahwi. Wala yasjudul ma'mumu li sahwi nafsihi. Kada sunat sujudnya makmum bagi sujud sahwi bagi dirinya. Wa inna ma yasjudu ijazaha imamuhu wa lam yasjud wa yasjudul ma'mumu huna li sahwi imamihi ba'da salami imamihi. Kita berjamaah sebenarnya. Nang tinggal penyebab sujud sahwi ini bukan imam, tapi makmum. Bahwa sudah Isya tadi, kayaknya timbul ada makmum nih. Tak tinggal membaca sholawat di dalam tasyahud awal. Semalam kasar apa sholawat di dalam tasyahud awal bagian sunat awal. Tak tinggal sunat sujud sahwi. Sekarang makmum tak tinggal sunatlah sujud sahwi. Lain imam tak tinggal, makmum tak tinggal. Artinya apa? Makmum tagawi sesuatu penyebab sujud sahwi. Apakah sujud sahwi makmum? Fala yasjudul ma'mumu li sahwi nafsi. Ada usaha sujud bagi makmum dikarenakan sahwun, kelupaan dirinya. Ada usaha sujud sahwi biar dia apa? Nang sunat sujud sahwi itu bila imam tagawi beberapa tagawi meninggalkan sunat abad. Wa inna ma yasjudu ijazah imamuhu. Hanya saja sunat sujud sahwi itu apabila nang lupa itu imam, bukan makmum. Bukan makmum. Kenapa? Bila makmum lupa sunat abad di bawah sujud sahwi itu menyalahi imam caranya. Imam udah di sujud sahwi, kenapa ini sujud sahwi? Kenapa yang sujud sahwi? Artinya sujud sahwi itu murni atas kesalahan imam. Bila imam yang salah hanya sujud sahwi, makmum wajib upat. Tapi bila makmum tak tinggalkan sunat abad, ada usaha sujud sahwi. Ada usaha. Fayasjudul makmumu huna li sahwi imamihi. Hanya saja sujud makmum di sana karena kelupaan imamnya ba'da salami imamihi, sesudah salam imamnya. Bahkan boleh jadi bisa 2 kali sujud sahwi. Artinya sujud oleh makmum di sana karena kelupaan imamnya. Tapi ba'da salami imamihi, setelah salam imamnya. Setelah salam imamnya. Imam ini kelupaan. Jadi di akhir sembahyang, inya sujud sahwi imamnya. Sujud sahwi. Masalahnya inya di masbuk. Masbuk sembahyang kayak Isya yang berangkat keluar pas masbuk sarakaat. Di akhir sembahyang imam ini bakal tinggal tasyahud awal ngomongnya. Sebelum salam imam di Allahu Akbar. Sinang masbuk ini sujud sahwi lah. Sujud sahwi. Karena imam salam yang naik sarakaat. Karena masbuk di akhirnya sebelum salam sujud sahwi pula. Kenapa? Karena letak sujud sahwi itu di akhir sembahyang. Sujud sahwi yang pertama mengikuti imam. Sujud sahwi yang kedua karena di akhir sembahyang karena kesalahan imam. Dalam sembahyang 2 kali sujud sahwi. Ini orang masbuk. Banyak banget tuh sujudnya. Kalau orang masbuk, kenapa? Nang pertama hukumnya wajib mengikuti imam. Nang kedua hukumnya sunnah. Nang kedua hukumnya sunnah.
Lau tayakkanal ma'mumu tarka rukni, seandainya yakin oleh makmum nih meninggalkan rukun, ini makmum lah bukan imam. Makmum yakin meninggalkan rukun, si makmum nih lain imam, tapi lain niat, selain takbiratul ihram. Kenapa meninggalkan rukun atau meninggalkan sujud, lain niat, lain takbiratul ihram, fahal yarji'u ilaihi, maka apakah kembali kepadanya? Jawabannya la yarji'u ilaihi, tidak usah kembali kepadanya. Bahkan alaihi ayyutabi imamah, tetap aja umat imam biar dia tinggal bima huwa fihi, tapi kaina wa yazida rak'atan ba'da salami. Nah ini banyak terjadi. Ulun umpamanya meninggalkan satu rukun, ulun jadi makmum, orang imam umpamanya, tapi ulun ini kada habis baca Fatihah, saparuannya baca Fatihah, tapi ulun lain masbuk sembahyang sempurna, saparuannya baca Fatihah. Setelah separuh baca Fatihah, rukun ulun imam, padahal wajib kalau hamba bisa Fatihah, wajib. Setiap rakaat wajib baca Fatihah. Kamu ini separuh aja, berarti terlaksana lah melaksanakan rukun sembahyang baca Fatihah lah. Kenapa? Kada sempurna baca Fatihahnya, kada sampai habis. Maka kada kau dilaksanakan, kada kau disambar ulun baca Fatihah, karena kada habis. Berarti ulun meninggalkan rukun sembahyang. Apakah ulun boleh membaca Fatihah? Terus boleh. Terus diumpat. Kaina imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, wa yazidu rak'atan ba'da salami, naik sarakaat. Kada usah salam, kita naik sarakaat. Tujuan naik sarakaat tadi apa? Menambah ketiga rukun tadi. Amun wayah tadi berbulik karena kita masih terikat dengan imam. Tapi bila sudah imam salam, kita lepas dari ikatan, nah kita tambahi rakaat supaya menambah rukun yang tertinggal tadi. Sujud sahwi kah? Wala yasjudu lisahwi, ada usah sujud sahwi. Kenapa? Lianna sahwahu fi halatil qudwah, karena lupanya itu pada keadaan waktu berjamaah. Hada ijazah yang kana, dan ini apabila sudah yakin. Pak ijazah bila ini ragu-ragu atau birakatin mendatangkan dengan satu rakaat. Wa kadzalika, dan seperti yang demikian tadi saja dari sahwi dan sunat sujud sahwi. Oh, ada dua pendapat. Ada sunat sujud sahwi kalau ini ragu-ragu masalah meninggalkannya. Tapi bila ini yakin meninggalkannya, kada usah sujud sahwi. Ini masalah ragu-ragu, yakin dia meninggalkan rukunnya tadi. Bila asa ragu-ragu, habisnya Fatihah pada. Maka ini bisa terkadang kita di dalam sembahyang tarawih ada bisa harus Fatihah 4 rukuk, imam panjang kan, ada habis aku tuh rukuk itu juga tinggal aja, tinggal sembahyang harusnya pas rakaat itu kan sembahyang ulang, masbuk lah orang sembahyang tarawih itu, aduh masbuk ada bismillah begarna, mahadang waladhdallin, amin, hanya Allahu Akbar, ternyata ada tinggal terlihat, katujuh banget benar-benar. Nah, itu sah sembahyangnya timbulnya karena Fatihah ada habis. Fatihah ada habis. Harusnya apa? Sikap dalam hukum fikih harusnya menambahi rakaat, yakinnya bahwa Fatihah tidak habis, maka dosa sujud sahwi cukup tambahin rakaat. Bila nya ragu-ragu, masih asa tagawi, Fatihah asa habis, asa ada. Nah, itu kayaknya tatap rakaat naik dan sujud sahwi. Habis. Kemudian yang ketujuh, idza qama al-ma'mumu wa lam yutabi'u imamahu bi tashahhud awal faman hukmu ila akhirih wa huwa ala as-sunnah. Ini saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri dulu dan bagi diri sampaian pemberitaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين ونعوذ بك من هذا النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Silakan doa. Yang pertama, kami makmum sholat, gitu. Tapi ketinggalan satu rakaat saat sholat zuhur atau asar. Tapi kami kan mengikuti imam saat sujud terakhir kami lupa ikuti apa itu tasawuf akhir itu, tapi itu nggak tasawuf awal gitu masuk salam dari sholat kami itu tanda itu. Loh ingat sebenarnya pulang satu rakaat ini kenapa saya nggak naik lagi kan gitu Maksudnya imam ini 3 rakaat sembahyang. Bukan, imam tetap 4 rakaat sama makmum. Saya kami ini makmum lupa masuk ikuti kan ketika ada rakaat. Ini udah masuk ya. Tapi ini ikuti imam. Jadi imam salam tapi salam. Padahal rakaat lagi masuk. Saya lupa ini. Terus saja naik asal antara jarak salam dengan ingatnya tadi ada lawas. Ada lawas. Kan biar masbuk lah. Iya. Masbuk intinya imam tasawuf akhir salam umat gue salam maksudnya naik rakaat kan masuk rakaat. Kesalam juga Allah. Kesalam biar naik ya. Tapi asal ingatnya itu jaraknya itu jangan lawas. Bila sudah separuh bawin sembahyang hanya ingat udah Islam. Artinya mengingatnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Aku masuk ini serakaat nih, naik Allah, berdiri dia langsung kembali serakaat. Aduh sampai esat sembahyang mulai awal lah, kembali serakaat ini dia. Yang penting lama. Asal jangan lawas tuh bisa. Nah itu. Yang kedua lagi. Kami makmum juga sholat asar atau sholat zuhur karena kan sholat asar dengan zuhur kan tidak kedengaran imam makmum. Suara imam nih. Ya suara imam kan nggak kedengaran, Shir. ini kan suara masing-masing. Oh iya. Nah, karena sholat masing-masing jadi rata-rata makmum ini mungkin nggak begitu konsentrasinya full. Nah itu. Nah ini 3 tambah 4. Nah ini pikirannya ini kayak apa ini? Itu siapa no 3 sampai 4 tahu makmum pak imam makmum ini makmum nih bisa cukup kan 4 ini nah pikirannya ini di dalam hati saka tetap saka harus kayak apa ini ada bapak ragu-ragunya makmum tadi tetap 4 imam Wajib. tetap 4 imam ya. Wajib. Karena ada yang lalu juga asal sawi ya ini ada ragu-ragu ini ada usaha ragu-ragunya makmum ada usaha sebut sawi yang ketiga lagi satu kecuali tadi lah tinggal rukun tadi deh nah kayaknya tambah rakaat untuk menambah tadi yang ketiga lagi sholat zuhur asar juga sama tapi rakaat yang pertama ini kita kan ingin ngikuti imam sampai saat sujud sampai tengah ruku tapi itu pasti itu ketinggalan Fatihah. Nah tapi tetap kami sampai selesai. artinya mau bisa Fatihah tetap. Nah Fatihah ketinggalan. Oh Fatihah ini kan dia habis. Ketinggalan Fatihah. Tapi ini posisinya masbuk atau sempurna kan? Ya dikatakan mulai awal lah Pak. Tidak, tapi kan waktu kita ruku Ada maksudnya tetap mengikuti ruku. Mulai awal mengikuti Mulai awal. Berarti kan ada masbuk. Bukan masbuk. Tapi tetap mengikuti imam ruku. Imamnya cepat ya? Ketinggalan Imamnya cepat ya? Nah ini mengikuti imam. Artinya kan ada menghabiskan Fatihah turun ruku membuat imam. Nah itu kan. Imam kami kan Istilahnya imam cepat imam. imam cepat. Imam cepat. Enggak nutup. Ya ini. Nah intinya kita ada menghabiskan Fatihah membuat imam pada imam wajib kan. Bila ini ada masbuk
Ada masbuk lah. Kita wajib menghabiskan Fatihah secepatnya imam. Wajib Seampat. menghabiskan Fatihah. Boleh kada habis Fatihah itu bagi orang masbuk. Lah, bagi orang masbuk. Bila orang kada masbuk, orang kada masbuk, wajib menghabiskan Fatihah siapapun ancapnya imam. Nah, paling kita mensiasati, mencarai sakiran yang kayak Fatihah kita nih habis. Sekira kayak Fatihah kita habis. Nah, telah hariwan ketika Fatihah semalam boleh bila tahu nih imam ancap nih. Kita berdahulu imam baca Fatihah separuh, kayaknya kita baca Fatihah juga. Kada menghadang imam baca surat. Boleh baca Fatihah. Itu sebagai siasat nyalanya, mensiasati supaya kita tetap habis baca Fatihah. Kenapa? Karena bila kita menghadang imam membaca surat, hanya kita baca Fatihah, takur terus. Nah, itulah takur terus. Berarti sebelum imam membaca surat, kita baca Fatihah. Boleh lah, boleh selama kita jangan berdahulu daripada baca Fatihah imam. Biar imam dulu 3 ayat Fatihah, hanya kita baca Fatihah mulai juga. Jadi imam sudah baca surat, kita parah habis baca Fatihah udah. Nah, kita habis baca Fatihah, imam baru habis baca surat, maulah tertinggal. Ada mau tertinggal. Bila pian imam itu siasatnya mensiasati, mencarai supaya kita tetap habis Fatihah. Kenapa? Karena bila kita ada habis baca Fatihah, memang boleh kita bertinggal. Kita mau bisa Fatihah selama jangan sampai imam bangkit dari sujud kedua. Boleh bertinggal kalau mau bisa Fatihah. Boleh, jangan berlaluan langsung mengumpati imam kok. Ada kesempatan mau bisa kan dulu. Ya. Selama kita bila kita kada ruku juga, kada habis itu kan kada ruku loh. Karena bila habis baca Fatihah mesti ruku. Bila kita kada habis dua sedangkan imam sudah bangkit dari sujud kedua, ini ada 2 konsekuensi. Yang pertama batal sembahyang. Yang kedua bisa kada batal sembahyang dengan syarat mufaraqah, berpisah dari imam. Nah, tergantung yang sikap namanya. Jadi ada beberapa ada beberapa opsi lah. Opsi pertama kita siasati dengan sebuah siasat supaya bisa Fatihah. Bahkan mau disiasati ya, takutnya orang imam berdahulu. Batasannya Pak. Nah, itu jangan jadi yang imam asal aliran ganti. Ada. Sudah disiapkan, ada mungkin mau disiasati kayak itu kita tetap habis. Kayak baca encak imamnya. Artinya apa? Di imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita mulai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asal jangan berdahulukan di imam dia syaratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di imam waladhdallin. Kita udah punya ghairil maghdubi alaihim. Udah. Amin deh imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kita waladhdallin. Habis Fatihah kita deh. Maka kita menunggu imam lagi. Menunggu imam rukuk itu sebuah satu opsi. Artinya disiasati. Bila kada boleh dia mensiasati itu menghadang imam baca surah. Memang asal hukumnya membaca Fatihah itu ketika imam baca surah, itu hukum asal, sunat. Tetapi ya tadi bilanya nanti itu baca kada habis, boleh bertinggal Pak, kita mau bisa Fatihah, tapi dengan syarat kita kalau mendapati imam ketika duduk atau bersujud minimal. Imam hanya duduk dan bersujud, kita rukuk, nah selamat, kita dapat rakaat dan kita kada batal sembahyang. Bertinggal. Tapi jangan berlaluan imam rukuk langsung rukuk, Fatihahnya ada habis belum. Ada boleh pada saat dia tak tinggalkan rukun itu orangnya, tak tinggal rukun sembahyang orangnya baca Fatihah, ada sah rakaat itu kemudian ada sah. Oh, ini paham sekolah? Ini tak pakai biar tarawih sembahyang, tak pakai. Kenapa? Karena imam ancap. Tak pakai mana? Siasat tadi deh. Opsi yang pertama tadi. Nah itu tak pakai itu artinya apa? Saparu imam baca Fatihah, kita mulai baca Fatihah. Kenapa? Kita sering banget untuk pada habis Fatihah tarawih. Sahur baru rakaatnya itu bisa.
Tapi bilang rukun, bilang dia bisa lihat orangnya. Bila tinggal rukun, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Ini istilah ninja ada habis seperti apa? Buat imam. Bisa. Kamu dipahami lah? Iya. Ustaz, nyambung Pak Iya. Ismail tadi. Nyambung. Kenapa bagus juga ilmu batasan tadi. Cuma satu pertama minta penegasan aja. Batasannya kita kejar imam tersebut saat imam di duduk di sujud atau batasan terakhir di sujud atau pas beliau duduk di antara dua sujud. Batasan terakhir itu ketika sujud kedua kita ruku masih dapat. Tapi bila sudah Allahu Akbar bangkit dari sujud kedua, itu belum juga ruku. Biasa baca Fatihah aja masih selesai deh. Habis deh kisah. Yang kedua, Ustaz, kawan nggak kita lajuin begini. Al-Fatihah sebut kita bikin semua itu wasol tanpa berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, baca Fatihah. Iya. Sah kayak itu, Ustaz. Wasol, wakofnya diwadolin. Tapi harus tahu cara mewasolnya. Iya, intinya seperti itu. Terkadang kita wasol tapi wakaf. Iya. Mendingnya deh. Kan contoh Bismillahirrahmanirrahim walhammi ini berbaris tuh. Berbaris benar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tuh ada wasol harusnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu wasol. Nggih. Bila kalian bisa mewasal, Iya. ya campur aduk. Wakaf iya wasal ya. Ada begitu. Dalam arti kata untuk mensiasati beliau tadi. Boleh, asal bujur menguasalnya gitu. Ada bapak. Nah, kemungkinan besar karena ada bisa baik siasat Siasat yang tadi. Itu lebih aman, lebih nyaman. Lebih nyaman lah itu. Baiknya dipakai lah itu. Yang terakhir, Ustaz. Ini yang terakhir 3 pertanyaan. Ntar lupa, ini ilmunya nih. Ilmunya nih supaya banyak kejadian. Masbuk itu tadi Ustaz bilang Al-Fatihah itu sah didirikan kena 1 rakaat atau 2 rakaat atau sholat tersebut bila ada Al-Fatihah. Sekarang dia masbuk. Batasannya dia pada saat imam sebelum ruku atau imam tersebut dia artinya dia harus baca Al-Fatihah atau imam pas ruku. Jadi kalau dia masuk kemudian imam masih ruku, dapat nggak dia 1 rakaat? Ini orang masbuk. Orang masbuk. Selama dia mendapati imam ketika ruku, dia dapat rakaat. Dapat rakaat, walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Enggak apa-apa jadi masalah. Kenapa? Karena Fatihahnya itu ditanggung oleh Imam. Ada lain, Salim. Ini Sekarang sudah banyak pertanyaan. Bisa sudah. kada apa-apa kali. Nanti dalam pelaksanaan sholat keraguan-raguan jadi. Contohnya sujud sekali kan 2 kali atau rakaat ini saya 3 kali kah 4 kali. Dianjurkan Ustaz menambah. Ada keraguan, tapi ini tidak menambah. Contohnya sudah 3 rakaat langsung ini karena ragu tadi tidak menambah rakaat. Nah itu bagaimana tetap melaksanakan sujud sawi tapi tidak menambah dalam keraguan. Contohnya saya sholat isya ini rakaat 3 ini saya ini 4 rakaat 3 rakaat tapi langsung duduk tanya akhir. Ada 3 rakaat atau 4 rakaat yang ambil amal ini 3 kan itu kan keraguan tadi. Oke. Baca rakaat ketiga. Enggak, kalau ragu-ragu mesti ada ambil keputusan. Bapak mau nambah. Saya tidak Pak Ustaz aja lebih baik menambah. Enggak. Menambah rakaat. Karena mau ambil yang 3, mau ambil yakin kan 3. Kurang. Kan gini. Perkaranya kalau ragu-ragu orang antara 3 atau 4 yang diambil itu non yakin yaitu 3 karena non diragukan 4 lalu naik 1 rakaat. Naik 1 rakaat. Nah setelah itu di akhir sembahyang sujud sahwi. Di akhir sembahyang sujud sahwi. Seandainya naik di 4 rakaat, ternyata ini sembahyang 5 rakaat. Udah jadi masalah. Jadi masalah. Tapi harus mengambil sikap tadi. Enggak bisa umpamanya saya 3 atau 4 terus aja sembahyang. Jadi sujud sahwinya dipakai. Enggak bisa. Jadi harus
mengambil keputusan, karena bila kita ragu-ragu 3-4 kita harus mengambil yang mana. Kalau mengambil 4 boleh jadi bisa kurang, mengambil 3 boleh jadi bisa lebih. Nah, lebih aman mana? Lebih aman ambil 3 biar dia memungkinkan lebih rakaat lagi sujud sahwi daripada mengambil 4 ternyata kurang. Ada sebagiannya. Berarti makanya di sini nang yakin itu diambil 3. Bila orang ragu-ragu antara 3 dan 4, lalu diambillah nang 3. Kenapa? Ini nang yakin naiklah serakaat. Padahal ternyata ini 5 rakaat. Makanya bila ini sadar, tadi kan ada sadar, punya seperempat sadar nih, boleh tadi jadi menambahi rakaat, boleh, tapi tetap sunat sujud sahwi. Kenapa? Sudah berdiri baca Fatihah, udah. Tapi bila ini sudah tutup Fatihah, tak usah kan turun pula kayak rakaat, tetap sujud sahwi. Nah, kada usah sujud sahwi itu umpamanya ulun kada ingat umpamanya antara 3 antara 4. Ulun ambil 3, naik ulun. Ambil 3 Bang. Jadi menyempurnakan jadi 4. Padahal tak 5 nih. Waktu berdiri ulun ingat, ulun yang rakaat ulun nah. Mengusahakan jadi 5 nih. Tapi baru baca Fatihah. Boleh ulun sunat ke sujud sahwi, tak usah sujud sahwi lagi. Kenapa? Sudah hilang keraguannya. Nang maulah sujud sahwi itu sebuah keraguan itu, sebuah keraguan. Habis sholat, yang bagus biar tadi kalau lihat ini dia lupa. Sudah lupa udah perbiakan benar.